Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radil, A1211292 semester 7. Pada video kali ini saya akan melakukan review jurnal untuk memenuhi tugas UTS dari dosen pengampu Nurse Patola MKes dengan mata kuliah keperawatan gerontik. Sebelumnya saya telah membagi beberapa part yang penting dari jurnal tersebut yang akan saya presentasikan. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan jurnal yang saya ambil. Berikut adalah jurnalnya. Remixing tim Tomodachi, represent tim nyomot nasi, provokasi lolo nagi, bikin orang tua nongol lagi. Got me riding like a young man, lupa daratan like God. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian review jurnal. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Efektivitas Senam Otak atau Brain Gym terhadap peningkatan daya ingat lansia di Desa Sukanagara, Cikupa. Penulis dari jurnal tersebut ada 3, yaitu Siti Suryanti, Siti Hairiah, dan Nurayani. Tahun penerbit dari jurnal ini yaitu tahun 2023. Publishernya yaitu Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Kita masuk pada bagian pendahuluan jurnal. Gangguan kognitif merupakan salah satu dampak buruk bagi lansia. Fisioterapi berperan penting dalam meningkatkan fungsi kognitif pada lansia, yaitu dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menurut ahli senam otak sekaligus penemu dari senam otak, yaitu Lembaga Educational Kinesiologi Amerika Serikat, Paul E. Dixon PD, meski sederhana, senam otak mampu melakukan penyesuaian terhadap ketegangan dan tuntutan hidup sehari-hari. Selain itu, senam otak juga akan meningkatkan daya ingat pada lansia. Penurunan kemampuan otak dan tubuh akan membuat tubuh mudah terserang penyakit, pikun, dan frustasi. Meski demikian, penurunan ini bisa diperbaiki dengan melakukan senam otak. Selanjutnya, tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu adalah untuk mengetahui seberapa efektivitas senam otak atau brain gym ini terhadap peningkatan daya ingat lansia di Desa Sukanaraga, Cikupa. Jadi tujuannya itu untuk melihat seberapa efektifkah brain gym ini dalam meningkatkan daya ingat lansia. Kemudian selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dari jurnal ini yaitu jenis metode kuantitatif dengan pre-eksperimen dengan rancangan one group pretest post-test design, yaitu penelitian yang menggunakan satu kelompok dengan diberi perlakuan dan post-test setelah dilakukan perlakuan. Jadi metode ini menggunakan pre dan post-test, jadi sebelum dilakukan eksperimen dan sesudah dilakukan eksperimen. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui efektivitas senam otak atau brain gym terhadap peningkatan daya ingat lansia. Instrumen pada penelitian ini tidak dilakukannya uji validitas dan reliabilitas karena instrumen ini sudah baku, yaitu menggunakan MMSE atau bisa disebut Mini Mental State Examination. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan dari penelitian jurnal tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh antara pelaksanaan senam otak 3 kali seminggu selama 4 minggu terhadap fungsi kognitif lansia di Panti Sosial Tresna Werda Rudi Sejahtera, Banjarbaru, atau tepat lokasinya itu Sukanagara. Kemudian penelitian lain yang sejalan juga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yusuf
Hasil perhitungan uji statistik Wilcoxon-Saiknen Rank Test menunjukkan adanya pengaruh senam otak terhadap peningkatan fungsi kognitif lansia pada kelompok perlakuan. Nah, dari penelitian ini ditemukan bahwa penelitian dilakukan sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Yusuf. Sedangkan hasil uji Mann-Whitney test menunjukkan perbedaan tingkat fungsi kognitif lansia yang melakukan senam otak dan yang tidak melakukan senam otak. Jadi hasil dari penelitian ini terhadap senam otak dan peningkatan daya ingat itu terdapat pengaruh ya dari beberapa penelitian yang telah dilakukan juga sebelumnya. Itu terdapat hal yang sama terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, kita masuk pada bagian akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian jurnal ini yaitu berdasarkan tingkat daya ingat sebelum diberikan intervensi, yaitu sebanyak 0 responden 0% normal dan 30 responden sebanyak 75% sedang serta 10 responden 25% berat. Berdasarkan tingkat daya ingat sesudah diberikan intervensi, yaitu sebanyak 3 responden dengan hasil 7,5% normal dan 37 responden dengan hasil 90,25% sedang serta 0 responden dengan hasil 0% berat. Adapun hasil uji statistik uji Wilcoxon-Saiknen Rank Test diketahui nilai p-value 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efektivitas yang signifikan antara tingkat daya ingat sebelum dan sesudah dilakukan intervensi senam otak. Jadi kesimpulan dari penelitian ini terbukti setelah dilakukannya uji Wilcoxon-Saiknen Rank Test dengan p-value 0,00 bahwa adanya hubungan antara peningkatan daya ingat dan senam otak atau brain gym. Nah, adapun kelebihan dari jurnal ini, yang pertama itu topik yang relevan. Jurnal membahas topik penting tentang kesehatan mental lansia. Jadi topiknya yang diangkat dari jurnal ini relevan. Kemudian metode penelitian yang jelas. Penelitian menggunakan metode yang sistematis dan jelas. Kelebihan dari jurnal ini, metode yang ditujukan itu sangat sistematis dan mudah dipahami, bahwa metode yang dilakukan yaitu kuantitatif. Kemudian data yang spesifik. Jurnal menyajikan data yang spesifik tentang efektivitas senam otak pada lansia. Data yang disajikan dari jurnal ini sangat spesifik dan mudah dipahami. Keempat, kesimpulan yang jelas. Kesimpulan penelitian disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Kelima, referensi yang akurat. Jurnal menyertakan referensi yang akurat dan terkini. Lokasi penelitian yang spesifik. Penelitian dilakukan di Desa Sukanaraga, Cikupa, sehingga memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan mental lansia di daerah tersebut. Jadi lokasi yang dilakukan untuk penelitian ini itu sangat spesifik karena mencakup kota dari Cikupa. Kemudian ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan dari jurnal ini, yang pertama, jumlah sampel terbatas. Jumlah sampel mungkin terlalu kecil untuk merepresentasikan populasi lansia secara keseluruhan. Mungkin jurnal ini perlu sampel yang lebih luas terhadap lansia. Kemudian yang kedua, durasi penelitian yang singkat. Durasi penelitian mungkin terlalu singkat untuk menilai efektivitas jangka panjang dari senam otak. Dari jurnal ini dibutuhkan waktu yang singkat, tetapi kekurangannya yaitu tidak ada efek jangka panjang dilakukan karena penelitian dilakukan dengan waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kontrol variabel. Penelitian mungkin tidak mempertimbangkan semua variabel yang mempengaruhi daya ingat lansia. Yang keempat, keterbatasan generalisasi. Hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke semua lansia karena perbedaan karakteristik individu.
Kemudian yang kelima, instrumen pengukuran yang terbatas. Instrumen pengukuran daya ingat mungkin tidak sepenuhnya akurat dan reliable. Kemudian yang keenam, yang terakhir, kurangnya perbandingan dengan metode lain. Penelitian tidak membandingkan efektivitas senam otak dengan metode lain untuk meningkatkan daya ingat. Mungkin jurnal ini perlu melakukan atau mencari metode-metode yang lain untuk meningkatkan daya ingat selain dengan menggunakan senam otak. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil. Kita bisa lihat secara seksama. Ada beberapa slide dari daftar pustakanya. Ini ada slide kedua terhadap daftar pustaka dari jurnalnya. Mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua untuk mencari penelitian yang terkait dengan senam otak dan peningkatan daya ingat pada lansia. Nah, ini merupakan slide terakhir dari daftar pustaka. Bisa dilihat para pemirsa sekalian. Ya, mungkin itulah tadi beberapa slide dari pereviewan jurnal saya dengan judul yaitu efektivitas senam otak atau brain gym terhadap peningkatan daya ingat lansia di Desa Sukanagara Cikupa. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang jelas ataupun tak pantas diucapkan oleh saya, tetapi saya masih dalam proses belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.